Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Pada video kali ini kita akan belajar pada tema 3 muatan pelajaran IPA dengan topik yang akan kita bahas yaitu gangguan sistem pencernaan pada manusia. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika kalian sudah siap, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Anak-anak, gangguan pencernaan bisa menyerang siapa saja, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Meskipun bukan masalah yang serius, gangguan pencernaan tidak bisa disepelekan begitu saja, karena bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada salah satu organ pencernaan atau lebih dari satu organ pencernaan secara bersamaan. Biasanya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gangguan pencernaan ini muncul. Beberapa faktor tersebut diantaranya, yang pertama, makan tidak teratur, yang kurang serat dalam makanan, yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang tidak higienis, yang keempat, makanan terkontaminasi bakteri, dan yang kelima, kurang berolahraga dan stres. Dan faktor yang keenam yaitu alergi makanan. Adapun gangguan pada sistem pencernaan pada manusia ini terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama yaitu diare, yang kedua MAH, 3 konstipasi, 4 tifus, yang kelima appendicitis, dan yang keenam kolera. Berikut akan dijelaskan secara detail dari masing-masing gangguan sistem pencernaan yang terjadi pada manusia. Simak baik-baik ya. Gangguan sistem pencernaan yang pertama adalah diare. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Penyebab dari gangguan ini diantaranya infeksi virus, makanan berbakteri, keracunan, alergi makanan. Gejala yang ditimbulkan diantaranya sering buang air besar, feses encer, demam, nyeri perut, perih, dan mual. Cara untuk mengatasi gangguan pada sistem pencernaan ini yaitu 1. Minum larutan oralit. 2. Menjaga kebersihan makanan dan minuman. 3. Menghindari makanan terlalu pedas. 4. Pemberian obat diare untuk melawan infeksi. Dan yang kelima, minum air putih yang cukup. Gangguan sistem pencernaan yang kedua yaitu MAH. MAH adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan. Penyebab penyakit MAH ini diantaranya pola makan tidak teratur, mengkonsumsi makanan yang terlalu asam dan pedas, stres, dan cemas. Adapun gejalanya diantaranya perut terasa perih dan mual, kembung, muntah, dan nyeri pada ulu hati. Cara mengatasi penyakit ini yaitu 1. Makan secara teratur. 2. Menghindari makanan pedas dan asam. 3. Cukup istirahat. 4. Makan makanan yang bergizi. 5. Minum obat sesuai resep dokter. Gangguan pencernaan yang ketiga yaitu konstipasi atau yang biasa kita kenal dengan sembelit. Sembelit atau konstipasi adalah kondisi di mana seseorang sulit buang air besar karena feses yang terlalu padat dan kering. Penyebabnya 1. Kurang konsumsi makanan berserat, kurang minum air mineral atau air putih. Gejala yang ditimbulkan diantaranya susah buang air besar, frekuensi BAB yang lebih jarang dari biasanya. Cara mengatasinya yaitu 1. Makan makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. 2. Banyak minum air putih. 3. Olahraga secara teratur. Jadi, agar anak-anak tidak terkena penyakit ini, harus banyak makan makanan sayur, buah, dan kacang-kacangan ya.
pencernaan berikutnya yaitu tipes. Tipes adalah gangguan pencernaan karena peradangan pada usus halus. Penyebabnya, makanan terkontaminasi dengan bakteri Salmonella typhi. Gejala yang ditimbulkan diantaranya tubuh menggigil, mual, lemah, dan punggung terasa sakit. Cara mengatasinya yaitu 1. Menjaga kebersihan makanan, 2. Perawatan di rumah sakit, 3. Minum obat sesuai dengan resep dokter. Gangguan pencernaan berikutnya yaitu appendicitis atau yang biasa kita kenal dengan usus buntu. Appendicitis atau usus buntu adalah gangguan pencernaan karena peradangan pada usus bagian umbai cacing. Penyebab dari gangguan ini adalah adanya sisa makanan yang tersangkut di appendix, menyebabkan appendix meradang dan penuh dengan nanah. Gejala yang ditimbulkan yaitu pada perut bagian kanan bawah terasa nyeri, mual, muntah, dan demam. Cara mengatasinya yaitu dengan melakukan operasi pemotongan umbai cacing jika peradangan sudah parah, dan minum obat sesuai dengan resep dokter. Gangguan pencernaan berikutnya yaitu kolera. Kolera adalah gangguan pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholera. Penyebabnya karena adanya infeksi bakteri Vibrio cholera. Gejala yang ditimbulkan diare terus-menerus tanpa didahului rasa mulas. Feses berubah warna menjadi cairan putih kering. Yang ketiga, dehidrasi. Cara mengatasinya yaitu 1. Menjaga kebersihan air, 2. Makan makanan yang bersih dan sehat, 3. Mencuci tangan sebelum makan. Bagaimana anak-anak video kali ini? Menarik bukan? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Kalian lebih memahami materi ini, kalian bisa berlatih melalui soal-soal berikut. Mari kita mengerjakan soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Gejalanya, susah buang air besar, frekuensi BAB yang lebih jarang dari biasanya. Berdasarkan gejalanya, gangguan pencernaan yang dimaksud adalah A. Diare, B. Mah, C. Konstipasi, dan D. Appendicitis. Jawabannya adalah C. Ya, benar. Jawabannya adalah konstipasi. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Gejalanya sering buang air besar, feses encer, demam, nyeri perut, perih, dan mual. Berdasarkan gejalanya, gangguan pencernaan yang dimaksud adalah A. Diare, B. Mah, C. Konstipasi, dan D. Appendicitis. Jawabannya adalah diare. Sesuai dengan gejalanya, ternyata penyakit tersebut adalah penyakit diare. Untuk soal berikutnya, nomor 3 sampai nomor 6, bisa kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Kalian bisa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Soal nomor 3. Video kali ini menarik bukan? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dalam belajar. Tetap semangat untuk belajar dan semangat untuk meraih cita-cita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.